Ada sebuah negara kepulauan kecil di Eropa yang kerap digambarkan sangat ramai oleh wisatawan. Walaupun ukurannya sangat mungil, negara ini terus menarik pengunjung sepanjang tahun dan sering terasa padat oleh orang. Jika dilihat di peta, lokasinya tampak seperti titik kecil di tengah Laut Mediterania. Seluruh wilayahnya hanya mencakup 316 km persegi, tetapi sekitar 600.000 orang tinggal di sana secara permanen. Negara ini juga merupakan anggota Uni Eropa dan menjadi tempat yang setidaknya pernah didengar banyak orang. Malta. Karena Malta adalah negara kepulauan, negara ini tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain. Semua perjalanan internasional dilakukan melalui laut atau udara. Bahasa resminya adalah bahasa Malta, tetapi bahasa Inggris juga memiliki status resmi, sehingga komunikasi jarang menjadi kendala bagi para wisatawan. Jika Anda fasih berbahasa Inggris, sebenarnya tidak perlu mempelajari bahasa lokal secara mendalam sebelum berkunjung. Jadi, mari kita menjelajahi Malta melalui berbagai fakta menarik, sambil melihat sisi positif dan juga sisi kurang menyenangkan dari pulau ini. Sepanjang perjalanan, kita akan mengamati kehidupan sehari-hari dari pagi hingga malam hari, dan memahami seperti apa kehidupan di Malta sebenarnya. Sebagai permulaan, bahkan jika Anda datang ke Malta pada bulan-bulan terdingin seperti Januari atau Februari, Anda tetap akan merasakan suhu rata-rata sekitar 15 derajat Celcius. Karena negara ini berada di kawasan Mediterania, penduduk lokal menikmati cuaca cerah hampir sepanjang tahun. Begitu cahaya pertama muncul di pagi hari, banyak orang langsung keluar rumah. Sebagian adalah warga lokal yang menuju tempat kerja, sementara lainnya adalah wisatawan yang mulai menjelajahi kota sejak pagi. Bagi mereka yang memiliki waktu luang sebelum aktivitas menjadi sibuk, pagi hari biasanya dimanfaatkan untuk berolahraga. Banyak orang mengenakan pakaian olahraga dan berjalan kaki atau jogging sebagai bagian dari rutinitas harian. Ada yang lebih suka berlari sendiri, sementara yang lain mengajak anjing peliharaan mereka berjalan-jalan. Jika Anda mempertimbangkan untuk memiliki hewan peliharaan di Malta, Anda juga akan melihat tanda-tanda yang mengingatkan orang untuk membersihkan kotoran hewan mereka. Meskipun secara teknis masih musim dingin, sebagian orang tetap pergi ke pantai berbatu untuk berjemur atau bahkan berenang. Awalnya mungkin terasa aneh melihat orang berjemur di atas batu dibandingkan pasir. Namun di Valletta, ibu kota Malta, pantai berpasir tradisional memang cukup jarang. Garis pantai di sekitar ibu kota sebagian besar terdiri dari tebing batu kapur yang curam. Berjalan di atas batu ini bisa licin sehingga biasanya tersedia tangga logam di sepanjang garis pantai untuk membantu orang turun ke laut. Selain berjemur, area tepi laut juga menyediakan ruang untuk berjalan santai sendiri atau menghabiskan waktu bersama teman sambil bermain di dekat laut seperti yang sering dilakukan penduduk setempat. Tentu saja, pagi hari di Malta tidak hanya diisi dengan jogging atau berenang. Jika Anda memperhatikan dengan saksama, Anda akan melihat bahwa banyak pria lokal yang sudah lanjut usia menghabiskan pagi mereka dengan memancing. Di beberapa tempat, Anda bahkan bisa melihat orang berenang di laut, sementara yang lain memancing hanya beberapa meter dari mereka. Sebagian besar nelayan ini tidak melakukannya untuk tujuan komersial. Mereka adalah nelayan keluarga yang menangkap ikan terutama untuk kebutuhan rumah tangga mereka sendiri. Bahkan, sering dikatakan bahwa pola makan Mediterania, terutama hidangan berbasis ikan, membantu orang-orang di wilayah ini hidup sehat hingga usia 80-an. Jika Anda mencari waktu yang tenang dan damai di Malta, waktu terbaik adalah pagi hari sebelum siang. Inilah saat ketika pulau terasa paling tenang. Orang-orang duduk santai di kafe sambil menikmati sarapan atau kopi, dan jalan-jalan sempit menjadi jauh lebih mudah untuk dijelajahi. Ini juga merupakan waktu yang perfect untuk mengambil foto dan berjalan-jalan di sudut-sudut tersembunyi kota. Namun, ketika siang hari mulai mendekati, tingkat pariwisata menjadi jauh lebih terasa. Jumlah orang di jalan meningkat secara drastis, lalu lintas di jalan menjadi lebih padat. Suara kota semakin ramai dan orang-orang mulai bergerak ke berbagai arah menuju bagian pulau yang berbeda. Bahkan, lalu lintas adalah salah satu keluhan terbesar di antara orang-orang yang tinggal di Malta. Meskipun pulau ini sangat kecil, jumlah kendaraan di sana sangat tinggi. Pada tahun 2025, diperkirakan terdapat lebih dari 450.000 kendaraan di negara ini. Coba bayangkan sejenak, sebuah pulau kecil dengan 600.000 penduduk, namun memiliki lebih dari 450.000 kendaraan. Itu berarti, sekitar 3 dari setiap 4 orang memiliki mobil. Selain itu, banyak wisatawan menyewa mobil agar dapat menjelajahi seluruh pulau dengan cepat. Hal ini menambah tekanan pada jalan-jalan yang sudah padat. Secara teknis, Anda bisa berkendara dari satu ujung pulau ke ujung lainnya dalam waktu sekitar 1 jam.
Namun dengan begitu banyak mobil, sekedar menemukan tempat parkir bisa menjadi tugas yang sangat menjengkelkan. Jalan-jalan di Malta sangat sempit, dan jika Anda memarkir mobil dengan cara yang sedikit saja menghalangi jalan, ada kemungkinan besar Anda akan mendapatkan denda parkir. Bahkan salah satu simbol status terbesar di Malta adalah memiliki properti yang dilengkapi dengan tempat parkir pribadi, sesuatu yang ternyata sangat berharga di negara sekecil ini. Menariknya, Malta tidak memiliki sistem metro atau tram. Pulau ini sebagian besar dibangun di atas batu kapur keras, sehingga sangat sulit untuk menggali terowongan bagi infrastruktur bawah tanah. Proyek penggalian besar juga dapat merusak struktur bersejarah negara tersebut. Oleh karena itu, pembangunan sistem metro menjadi tidak praktis. Jika Anda tidak ingin menyewa mobil atau bergantung pada bus, ada pilihan transportasi ketiga, yaitu ferry. Di seluruh Malta, ferry menghubungkan berbagai bagian pulau dan daerah sekitarnya melalui laut. Ini sebenarnya merupakan keunggulan unik dibandingkan banyak negara lain. Ferry tidak hanya memudahkan transportasi, tetapi juga membuat perjalanan itu sendiri menjadi lebih menyenangkan. Meskipun demikian, banyak penduduk lokal masih merasa bahwa sistem transportasi umum belum memadai, yang menjadi salah satu alasan mengapa begitu banyak orang akhirnya membeli kendaraan pribadi. Perlu juga disebutkan bahwa transportasi umum gratis bagi penduduk setempat. Namun, wisatawan harus membeli kartu perjalanan untuk menggunakan bus dan layanan lainnya. Saat Anda menjelajahi jalan-jalan di Valletta pada sore hari, Anda akan segera menyadari betapa sempitnya jalan-jalan tersebut. Banyak jalan memiliki tikungan tajam dan jalur satu arah. Meskipun lalu lintas bisa membuat frustasi, arsitektur kota, lorong-lorong seperti labirin, dan warna hangat dari rumah-rumah batu kapur tradisional Malta menjadikannya tempat yang sangat menarik untuk dijelajahi. Hampir di setiap sudut ibu kota, seolah-olah ada 1000 kisah masa lalu yang menunggu untuk ditemukan. Anda mungkin hanya ingin mengambil foto di jalan dan alun-alun bersejarah ini, atau mungkin memilih untuk mempelajari kisah di balik bangunan batu yang mengelilingi Anda. Apapun pilihan Anda, berada di sana dapat membuat pengalaman terasa jauh lebih bermakna. Hal lain yang akan segera Anda sadari adalah bahwa meskipun kerumunan cukup padat, jalan-jalan di ibu kota tersebut tetap sangat bersih. Apapun yang Anda pilih untuk lakukan di siang hari, baik itu berwisata, bersantai, atau menjelajahi, sekedar berjalan melalui alun-alun dan jalan-jalan di Valletta dapat menghadirkan rasa damai dan kebahagiaan yang tak terduga. Saat ini Valletta dianggap sebagai jantung Malta, tetapi kota ini awalnya didirikan pada tahun 1566 oleh Kesatria Santo Yohan. Tujuannya sebagian besar bersifat strategis, yaitu membangun kota pertahanan yang kuat untuk melindungi pulau dan mengendalikan pelabuhan di sekitarnya. Pada saat itu, tujuannya adalah menciptakan kota berbenteng yang mampu menahan serangan, terutama dari kekuatan Kekaisaran Ottoman yang terus berkembang di kawasan Mediterania. Saat ini, baik Pulau Malta maupun ibu kotanya Valletta terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Karena hal ini, kota tersebut kemungkinan besar tidak akan berkembang atau berubah secara drastis. Valletta tetap menjadi ibu kota yang pada dasarnya dirancang dalam satu rencana sejarah, sehingga mempertahankan karakter uniknya. Jika Anda memperhatikan rumah-rumah tempat penduduk tinggal, Anda akan melihat bangunan yang terbuat dari blok batu kapur berwarna kekuningan. Banyak balkon dibuat dari kayu dan sering dicat dengan warna-warna cerah. Saat Anda berjalan melalui jalan samping dan sesekali melihat ke atas, Anda akan menyadari bahwa ruang di antara bangunan sering dihias dengan cara yang sangat selaras dengan suasana kota. Beberapa jalan ini begitu menawan hingga tampak seperti kartu postal. Karena bangunan dibangun sangat berdekatan, jalan-jalan sempit menjadi lebih mudah dihiasi dengan tanaman dan ornamen berwarna-warni. Tentu saja ada juga sisi komersial dari hal ini. Di banyak jalan yang dihiasi dengan indah tersebut, Anda akan menemukan kafe yang memanfaatkan suasana yang nyaman. Ketika orang memikirkan iklim dan geografi Mediterania, salah satu simbol yang sering terlintas adalah kucing, dan Malta tidak terkecuali. Kucing ada di mana-mana, namun yang tidak banyak Anda lihat adalah ruang hijau. Malta memiliki sangat sedikit area hijau dan dianggap sebagai salah satu negara di Eropa dengan persentase ruang hijau terendah. Sebaliknya, kemanapun Anda pergi, Anda akan lebih sering melihat bangunan batu berwarna langit dan laut. Di kota ini sangat umum melihat orang dari berbagai belahan dunia. Malta menjadi rumah bagi orang Afrika, Asia, Eropa, serta banyak orang dengan keturunan Arab. Meskipun Malta adalah anggota Uni Eropa, penduduk lokal Malta biasanya tidak menyerupai ciri-ciri fisik seperti kulit pucat dan mata berwarna terang yang sering dikaitkan dengan negara-negara Eropa Utara. Identitas di sini jauh lebih bersifat Mediterania.
Secara fisik, orang Malta sering menyerupai orang Yunani, Arab, dan Italia. Rambut lurus gelap dan warna kulit zaitun atau coklat terang cukup umum. Secara sederhana, orang Malta sering tampak seperti perpaduan antara populasi Timur Tengah dan Eropa. Malta juga merupakan salah satu 10 negara terkecil di dunia. Oleh karena itu, tersesat di sini hampir tidak mungkin. Bahkan jika Anda berkunjung sebagai wisatawan hanya selama 3 hari, pada akhir hari pertama, Anda mungkin sudah merasa hafal dengan ibu kota Valletta. Di ibu kota, orang jarang merasa perlu menggunakan aplikasi navigasi. Bahkan sekitar 80% penduduk lokal saling mengenal satu sama lain dalam beberapa cara. Seiring berjalannya waktu, arsitektur megah dan jalan-jalan menawan yang membuat para pengunjung terpesona mulai terasa biasa saja bagi penduduk lokal. Tinggal di ruang yang sangat terbatas, akhirnya dapat menimbulkan rasa bosan dan frustasi. Orang tidak bisa dengan mudah berkendara selama 1 jam untuk menjelajahi negara baru, dan tidak banyak tempat tenang untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka terus-menerus dikelilingi oleh wisatawan dan lalu lintas yang padat. Hal ini mengurangi rasa privasi dan keunikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bangunan baru tidak dibangun cukup sering untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, orang-orang sering harus membayar sewa yang tinggi untuk tinggal di rumah-rumah lama. Demikian pula, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja di Malta, membeli rumah sebagai orang biasa adalah hal yang sangat sulit. Lahan sangat terbatas di negara sekecil ini, dan menyewa apartemen modern seringkali hanya menjadi impian bagi banyak orang. Bahkan, banyak orang dewasa muda Malta tidak mampu untuk tinggal sendiri dan akhirnya tetap tinggal bersama keluarga mereka hingga akhir usia 20-an atau bahkan 30-an. Bagi para pekerja, biaya sewa bulanan untuk apartemen dengan 1 atau 2 kamar tidur dapat dengan mudah mencapai sekitar 1.000 euro atau bahkan lebih. Karena hal ini, banyak orang yang pindah ke Malta untuk bekerja lebih memilih menyewa kamar daripada menyewa seluruh apartemen sendiri. Karena Malta merupakan anggota Uni Eropa, negara ini menggunakan euro sebagai mata uangnya. Peluang kerja di Malta relatif terbatas, dan sebagian besar sektor berfokus pada pariwisata dan pendidikan. Bahkan beberapa sekolah bahasa terbesar di dunia berada di sini. Setiap tahun, puluhan ribu orang berusia di atas 18 tahun datang ke Malta untuk belajar bahasa Inggris. Hal ini secara signifikan meningkatkan jumlah anak muda di negara tersebut. Akibatnya, saat berjalan di sekitar Malta, Anda mungkin akan menyadari bahwa hampir setengah dari orang yang Anda lihat adalah pelajar berusia 20-an. Para pelajar ini tidak hanya meningkatkan sektor pendidikan, tetapi juga mendukung industri seperti akomodasi, layanan makanan, dan hiburan. Malta tidak hanya terkenal karena jalan-jalan bersejarah dan arsitektur menakjubkan yang menghasilkan foto luar biasa. Juga bukan hanya dikenal karena pantainya. Negara ini juga sangat terkenal di seluruh dunia karena kehidupan malamnya yang semarak. Karena begitu banyak pelajar datang ke sini untuk belajar bahasa, suasana kehidupan malam menjadi perpaduan antara pelajar dan wisatawan yang bersosialisasi bersama. Bahkan selama bulan-bulan musim dingin, kehidupan malam tetap hidup dan jalan-jalan sering dipenuhi orang. Setelah menghabiskan hari untuk bekerja, berada di pantai atau menjelajahi situs bersejarah, baik penduduk lokal maupun wisatawan biasanya bersiap untuk keluar di malam hari. Jalan-jalan malam hari di Malta biasanya tidak dilakukan untuk olahraga seperti jalan pagi. Sebaliknya, kegiatan ini lebih berfokus pada bersosialisasi dan bersenang-senang. Salah satu kawasan kehidupan malam paling terkenal adalah Pacefield, yang dikenal sebagai pusat hiburan malam dekat Valletta. Daerah ini dipenuhi dengan lampu terang, jalanan yang padat, dan banyak klub malam, di mana sebagian besar pengunjung berusia antara 18 hingga 30 tahun. Suasana di sini berpusat pada musik, tarian, dan alkohol. Karena jarak antar tempat sangat dekat, orang-orang dapat dengan mudah keluar dari satu klub malam dan masuk ke klub lain dalam hitungan detik jika mereka tidak menikmati suasana di tempat tersebut. Hal ini memberikan banyak pilihan bagi pengunjung dan membuat suasana kehidupan malam terus bergerak. Usia legal untuk minum alkohol di banyak klub biasanya sekitar 17 tahun, meskipun beberapa tempat secara ketat mengharuskan tamu berusia minimal 18 tahun. Jika Anda sudah berusia di atas 18 tahun, tetapi terlihat lebih muda, kemungkinan besar Anda tidak akan diizinkan masuk tanpa menunjukkan identitas. Salah satu kekurangan terbesar dari kehidupan malam di Malta adalah keramaian yang sangat padat, serta masalah yang disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan. Karena kepadatan dan kebiasaan minum yang tinggi, situasi seperti perilaku gaduh, pelecehan, serta pencurian barang berharga seperti ponsel dan dompet dapat terjadi. Perempuan juga mungkin mengalami perhatian yang tidak diinginkan. Masalah-masalah ini dapat berkontribusi pada meningkatnya tingkat kejahatan di area kehidupan malam. Selain itu, ada juga masalah yang berkaitan dengan klub itu sendiri.
Misalnya beberapa bar menjual minuman dengan harga yang sangat murah. Meskipun hal ini mendorong orang untuk minum lebih banyak, alkohol murah terkadang memiliki kualitas yang meragukan dan bahkan dapat menimbulkan risiko kesehatan. Banyak klub malam tetap buka hingga dini hari, dan selama bulan-bulan musim panas, pesta pantai menjadi sangat populer. Kehidupan malam Malta umumnya lebih menarik bagi kaum muda yang masih lanjang dibandingkan keluarga dengan anak-anak atau pasangan yang sudah menikah. Sebagian besar orang yang Anda lihat di luar malam larut adalah lanjang dan berusia di bawah 30 tahun. Tentu saja, tidak semua orang keluar malam hanya untuk mengunjungi klub. Beberapa orang hanya menikmati berjalan-jalan di kota hingga larut malam. Orang-orang biasanya berpakaian santai namun tetap gaya, yang juga mencerminkan betapa aman lingkungan tersebut. Sangat umum untuk berjalan dengan bebas di sekitar kota hingga larut malam. Sesekali Anda mungkin melihat beberapa tuna humes, tetapi mereka umumnya tidak menimbulkan bahaya. Dan jika Anda merasa lapar di tengah malam, Anda masih dapat menemukan banyak restoran fast food dan supermarket yang buka. Meskipun jalanan dan tempat usaha terang benderang pada malam hari, jumlah kendaraan yang banyak dan trotoar yang sempit dapat membuat berjalan kaki terasa kurang nyaman. Saat berjalan, seringkali Anda akan bersenggolan dengan pejalan kaki lain karena jalurnya sangat ramai. Pada malam musim dingin, suhu bisa turun hingga sekitar 5 atau 6 derajat Celcius, sehingga sebagian besar orang mengenakan jaket tebal dan sweater hangat saat keluar. Setelah tengah malam, orang-orang secara bertahap mulai pulang ke rumah. Mereka yang tidak memiliki kendaraan biasanya mengandalkan feri atau bus kota untuk transportasi. Dan begitulah gambaran hari musim dingin yang khas di Malta. Ini adalah destinasi yang aman dan hangat dengan pantai dan banyak kesempatan untuk menemukan orang baru. Namun bagi mereka yang mempertimbangkan untuk tinggal di sini secara permanen, ini juga negara yang sangat kecil dengan biaya sewa tinggi dan pilihan tempat untuk dijelajahi yang terbatas. Sampai di sini akhir dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.